Dan untuk membahas hal ini kita akan berbincang dengan Kabag Humas BNN, Kombes Pol Sumirat Dwianto. Pak Sumirat, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Pak Sumirat, kita konfirmasi ulang mengenai hasil uji lab tes urin maupun rambut dari mantan Ketua MK, Akil Muchtar. Apakah memang betul negatif seperti itu? Ya, keduanya dari laboratorium menyatakan hal itu negatif. Negatif. Ini artinya apakah dengan hasil ini membuktikan bahwa Akil Muchtar ini bersih dari narkoba ataupun ada kemungkinan pemeriksaannya menjadi bias misalnya karena si pemakai ini kemudian tidak menggunakan waktunya setelah lama seperti itu sehingga kemudian tidak bisa dideteksi? Betul sekali. Jadi ada beberapa kemungkinan di situ. Kalau seseorang sudah menggunakan dalam jangka waktu yang cukup lama, pasti hasil tes urinnya akan negatif. Meskipun di beberapa orang kami pernah menemukan juga yang 20 hari bahkan sampai 30 hari untuk tes ganja masih bisa didapat. Biasanya untuk tes urin ini jangka waktunya berapa lama sehingga bisa dideteksi oleh hasil uji lab seperti itu? Untuk metamfetamin itu kurang lebih 3-4 hari, maksimal sih 7 hari. Kalau untuk ganja itu bisa sampai 30 hari, bahkan yang di 2 bulan juga ada. Oke, untuk ganja. Tergantung dari metabolisme dan banyaknya pemakaian daripada seseorang. Kalau dia sudah rutin, sudah dalam jangka panjang pakai terus, kemungkinan bisa lebih lama. Sementara kalau baru coba-coba sekali 2 kali pasti akan mudah hilang. Oke, itu untuk tes urin. Untuk rambut sendiri apakah jangka waktunya jauh lebih lama atau bagaimana? Untuk tes rambut itu apabila seseorang itu menggunakan dalam waktu yang cukup panjang dan dia periodiknya sering sekali sehingga terakumulasi lebih banyak, bisa terakumulasi secara banyak di dalam rambut. Tapi kalau memakainya sekali 2 kali biasanya tidak terdeteksi juga. Jadi artinya walaupun hasil uji lab tes urin dan juga rambut dari mantan Ketua MK Akil Muchtar ini negatif, ini belum tentu kemudian beliau kemudian negatif juga penggunaan narkobanya atau akan ada pemeriksaan lainnya seperti itu Pak Sumirat? Yang pasti sekarang posisi pemeriksaan terhadap Pak AM ini untuk tes uji narkotika yang ada di tubuhnya selesai. Kita sekarang akan melangkah lagi kepada barang bukti yang ada di dalam ruangan beliau. Barang bukti ini akan ditemukan 3 linting ganja yang masih utuh dan 1 yang sudah dipakai. 1 yang sudah dipakai ini pasti ada yang pernah memakai. Nah, disitulah nanti kita akan cari siapa yang memakai, siapa yang memiliki barang bukti lintingan ganja dan juga metamfetamin dalam bentuk tablet ini. Pasti kita akan, karena pertama kali nanti yang terkait itu dengan KPK yang pada saat itu melakukan pemeriksaan atau penggeledahan, kita pasti akan berkoordinasi dengan teman-teman di KPK dan juga kemarin yang membawa barang itu ke BNN adalah teman-teman dari MK dan kita juga akan berkoordinasi dengan teman-teman dari MK juga. Artinya tapi sejauh ini kemudian bagaimana perkembangan penyelidikan mengenai siapa pemilik dari narkoba yang ditemukan di ruang kerja seorang Ketua MK ini? Sedang berjalan. Sedang berjalan, iya. Dan tadi siang kami juga langsung berkoordinasi dengan teman-teman di Mabes Polri, khususnya yang menangani lab DNA, dan beliau-beliau akan membantu kita juga untuk melakukan uji DNA terkait dengan barang-barang yang ada. Oke, Pak Sumirat, dengan kemudian penemuan narkoba ini kan berbeda lokasi dengan tertangkap tangannya Akil Muchtar seperti itu. Apakah ada kemungkinan barang tersebut ada yang sengaja menaruh atau memang bukan milik dari Akil Muchtar sendiri? Itulah yang sedang kita cari, namanya tidak tertangkap tangan. Makanya tadi siang kami sampaikan bahwasanya salah satu kenapa dia tidak disebutkan dalam sebagai pemakai dan sebagainya, tidak, kita pun sampai sekarang belum menyebut sebagai tersangka atau dan lain sebagainya karena kan posisinya tidak tertangkap tangan, hanya ada penemuan barang di ruangan beliau. Pada saat penemuan barang ini langsung kita lakukan, MK memberikan kepada kita untuk dilakukan tes laboratorium, makanya kita lakukan pemeriksaan laboratorium, barang ini apa, narkotika atau bukan. Begitu hasilnya dinyatakan positif narkotika, ganja dan metamfetamin, oleh karena itu tim BNN ini melakukan langkah untuk melakukan pemeriksaan urin kepada beliau, termasuk juga rambut. Karena apa? Di sini sudah ada ganja yang sudah terpakai kan, berarti ada kemungkinan beliau yang memakai atau orang lain yang ternyata beliau negatif juga. Artinya pasti sekarang kita melakukan langkah yang ini. Kita konsentrasi ke sini, ini barang siapa, milik siapa, siapa yang menaruh,
siapa yang memakai, dan mungkin bahkan kalau memang bisa kita temukan sampai ke jaringan yang terlibat sehingga ada barang itu ada di situ. Tapi kemudian sampai sejauh ini perkembangan dari siapa yang memiliki narkoba di ruang kerja MK ini sejauh mana perkembangannya? Apakah kemudian sudah mengarah pada satu orang atau bagaimana? Belum. Kita masih melakukan pemeriksaan. Oke, dengan kemudian belum diketahui siapa pemilik dari narkoba ini, apakah kemudian Akil Mukhtar sendiri belum dapat terindikasikan sebagai pelanggar dari Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 seperti itu, Pak Sumirat? Ya, untuk menentukan seseorang itu kan harus ada bukti-buktinya. Nah, sekarang ini bukti-bukti inilah yang sedang kita cari. Walaupun kemudian ditemukan barang-barang ataupun narkoba di ruang kerja MK ataupun ketua MK, di mana beliau waktu itu menjabat sebagai ketua MK, ini kemudian belum bisa mengindikasikan dia melanggar seperti itu. Penemuannya tidak tertangkap tangan. Kecuali pada saat itu beliau di situ, barang itu dalam penguasaan beliau. Ini kan beliau adanya tertangkapnya oleh KPK kan di kediaman. Sementara barang itu tahu-tahu ada di situ. Ini masih makanya itulah yang kita fokuskan, kita cari dulu ini barang ini milik siapa. Oke, Pak Sumirat, kita harus tahan dulu perbincangan, kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pak Sumirat, dengan penemuan narkoba kemudian di laci ataupun di ruang kerja ketua MK itu, kemudian apakah BNN akan melakukan pemeriksaan juga terhadap staf ataupun pegawai MK dan bahkan terhadap 8 hakim konstitusi lainnya seperti itu? Yang pasti kita pertama kali akan melakukan pemeriksaan atau memintai keterangan kepada teman-teman di KPK. Kemudian kita juga lakukan langkah juga pemeriksaan DNA terhadap barang dan juga kemungkinan siapa yang memiliki barang ini. Kemudian juga langkah-langkah lain tergantung dari, termasuk pemeriksaan tadi kepada yang lain, ya tergantung dari hasil pemeriksaan yang akan dilakukan oleh kawan-kawan pemeriksa ini. Tergantung nanti hasilnya apa, pasti akan ada langkah-langkah yang sampai mungkin kalau memang diduga ada ke sana ya pasti kita periksa juga. Semuanya kan masih belum bisa kita tentukan, tergantung dari pemeriksaan mungkin sehari 2 hari ini. Oke. Walaupun kemudian ini memang mengejutkan bagaimana kemudian narkoba ternyata masuk juga terhadap ataupun berada di kalangan MK. Apakah memang selama ini dari BNN sendiri sudah kemudian mengendus adanya peredaran narkoba di kalangan MK seperti itu? Yang pasti BNN selalu menyampaikan bahwasannya namanya bandar sindikat narkoba akan menyerang siapapun. Semua profesi yang ada di Indonesia ini kemungkinan besar untuk diserang pasti ada. Apalagi di situ posisinya penegak hukum. Penegak hukum kita ketahui bahwasanya hakim sudah ada, jaksa sudah ada, polisi ada, anggota BNN juga ada. Jadi tidak menutup kemungkinan yang lain juga terkena. Dan di sini narkoba sekarang ada di MK. Mereka juga akan berusaha untuk melemahkan sendi-sendi situ kan, sendi-sendi negara ini. Oleh karena itu beberapa waktu yang lalu kita bekerja sama dengan Komisi Yudisial untuk melakukan langkah-langkah pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan yang diawasi oleh Komisi Yudisial. Waktu itu kita melakukan pemeriksaan kepada hakim di Mahkamah Agung, kemudian di pengadilan-pengadilan, termasuk pengadilan di pusat Jakarta ini sampai ke beberapa wilayah. Ternyata kita juga nggak tahu kalau MK ini beradanya di luar pengawasan daripada Komisi Yudisial kan. Namun demikian kita juga sudah melakukan beberapa kali sosialisasi di lingkungan MK sendiri. Jadi langkah untuk pencegahan segala macam sudah kita lakukan. Mungkin pasti nanti langkah seperti ini kan penegakan hukum kalau memang terbukti nantinya yang akan dilakukan. Baik, Pak Sumirat, mengenai barang buktinya sendiri, salah satu barang bukti yang ditemukan adalah adanya pil sabu seperti itu, padahal kita selama ini kemudian banyak mengetahui yang beredar sabu ini dalam bentuk kristal. Apakah kemudian pil sabu ini masuk dalam kategori baru yang beredar di Indonesia atau bagaimana? Sebenarnya kalau bicara metamfetamin, memang betul yang sering dikenal metamfetamin atau kristal met itu bentuknya, atau di Indonesia sering dikenal sabu itu bentuknya kristal. Namun di tahun 2005, 2006, 2007 itu kalau tidak salah di Thailand hal itu berkembang, banyak pil-pil yang isinya mengandung metamfetamin. Dan itu juga beberapa kali sih sebenarnya kita juga menemukan, tapi dalam arti jarang, tapi yang sering adalah yang metamfetamin itu dalam bentuk kristal tadi gitu. Dan kalau bicara di undang-undang namanya metamfetamin sebagaimana di dalam Undang-Undang Narkotika itu termasuk dalam lampiran 1 di nomor urut 61. Jadi tidak
bukan zat baru lagi. Itu memang sudah ada di lampiran 1 nomor urut 61 di Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Hanya kemudian mungkin variannya baru ketika biasanya kristal ini dalam bentuk pil seperti itu, Pak Sumirat. Ya, kalau di Thailand sudah dari tahun 2005-2006 itu sudah ada. Dan memang beberapa waktu yang lalu kan kita sampaikan hati-hati akan masuknya yaba dan sebagainya yang ke Indonesia. Oke. Kembali ke Akil Mukhtar sendiri, setelah kemudian tadi dikatakan hasil uji lab tes urin dan juga rambutnya negatif, kemudian rencananya apakah kemudian akan melakukan pemeriksaan terhadap DNA dari Akil Mukhtar juga atau bagaimana? Yang pasti karena itu berada di tempat beliau, pasti kita juga akan mengarah ke sana juga. Dan kemudian dengan tes DNA ini apakah hasilnya akan lebih spesifik, kemudian bisa mendeteksi penggunaan narkoba jika ada dalam waktu mungkin jangka waktu lebih lama sehingga pemeriksaan tidak bias? Kita berbicara kepemilikan kalau sudah. Kalau tes rambut dan tes urin kita berbicara seseorang sebagai konsumen atau bukan. Sekarang ini kan ibaratnya selesai lah karena hasilnya sudah negatif. Nah, sekarang bicara kepemilikan. Barang ini pemiliknya siapa. Dan pasti kita pertama-tama pasti akan meminta keterangan juga kepada beliau karena barang itu ada di ruangan beliau pada saat itu. Hadis itu kemudian ya termasuk keterangan dan langkah-langkah lain pasti akan dilakukan oleh pemeriksa kenapa barang itu bisa ada di situ, pasti akan ke sana. Pak Sumirat, sejauh ini langkah-langkah yang ataupun koordinasi dengan KPK ataupun dengan penegak hukum lainnya seperti apa untuk mengungkap siapa kepemilikan di balik narkoba yang ada di laci Ketua MK itu sendiri? Yang pasti tadi siang tim BNN juga sudah seperti tadi saya sebutkan berkoordinasi dengan Mabes Polri khususnya yang melakukan laboratorium DNA. Beliau juga akan membantu kami. Kemudian kita juga tadi siang berkoordinasi dengan KPK. Kebetulan besok itu tim KPK sedang sibuk-sibuknya, sehingga kita belum bisa meminta keterangan kepada siapapun di KPK. Nah ini ya artinya kan begini, ada 2 kasus yang berbeda. Pertama kasusnya adalah korupsi, kedua adalah narkotika. Sementara korupsi ini tersangkanya pun ada di KPK. Ya kita juga menghormati pergerakan daripada KPK ini sehingga kita juga ibaratnya kalau pas kosong ya kita masuk untuk melakukan pemeriksaan baik itu kepada siapa yang menemukan atau pada saat penggeledahan itu bagaimana, termasuk juga mungkin kita membutuhkan keterangan dari Pak AM juga akan kita lakukan pemeriksaan ke sana. Oke, artinya fokus dari BNN untuk kali ini bagaimana mengungkap siapa kepemilikan di balik narkoba ini seperti itu. Kepemilikan dan jaringan serta kenapa barang itu bisa ada di ruang kerja seorang Ketua MK. Oke, baik Pak Sumirat, terima kasih telah hadir bersama kami dan berbincang di Dialog Prime Time Berita 1 malam, Pak. Kenapa narkoba bisa berada di ruang kerja pejabat negara? Kita akan membahasnya bersama kriminolog Bapak Adrianus Meliala. Pak Adrianus, terima kasih telah hadir bersama kami di studio Berita 1. Pak Adrianus, ini jerat narkoba memang sudah tidak lagi mengenal usia dan juga profesi, bahkan narkoba ditemukan di ruang kerja seorang Ketua MK seperti itu. Mungkin tanggapannya langsung. Saya menduga ini tanpa lalu melangkah lebih jauh ya, menuduh begitu. Pak Akil ini atau Pak AM ini tipe recreational user atau pengguna yang menggunakan narkoba dalam rangka rekreasi atau fit for duty user. Maksudnya begini, bayangkan ya kan sidang-sidang MK itu kan umumnya berlangsung 2-3 jam, bahkan lebih. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan itu sedang lelah, sedang capek, maka apa yang harus dilakukan untuk mengangkatnya menjadi segar kembali? Ya tadi sabu gitu ya. Jadi dia embat, makanya lalu kemudian dia pilih yang bentuknya pil agar kemudian reaksinya cepat ketimbang yang menggunakan bong. Memang yang namanya bong itu secara imaji, secara taste itu lebih mistis dia gitu ya. Tetapi bayangkan kalau saya adalah Pak AM gitu ya, maka saya harus memimpin sidang. Padahal saya sedang capek, sedang drop gitu ya. Maka apa yang harus saya lakukan dengan cepat untuk mengangkat saya menjadi segar kembali? Ya tadi dengan mengkonsumsi metamfetamin yang model pil, sehingga kemudian langsung masuk dalam tubuh, dalam darah, dan kemudian saya bisa fit kembali untuk 2-3 jam memimpin sidang, begitu. Oke, tapi ini kondisinya memang kepemilikan dari narkobanya sendiri belum diketahui seperti itu, dan hasil tes uji lab urin dan juga rambut dari AM ya, kalau kami kan para pengamat ini kan nggak usah sehati-hati Pak Sumirat gitu ya. Mengapa demikian? Lah bayangkan barang ilegal ada di
di ruang dan bahkan dilaci kamar sendiri gitu ya. Kalau saya punya barang, kalau ada orang yang nitipkan barang ilegal di kamar saya, tentu kan saya buang kan gitu. Ini kan barang ilegal yang kemudian ada di meja saya. Mana mungkin kemudian punya orang lain? Pasti punya saya kan gitu ya. Apalagi kalau kita bicara mengenai siapa sih yang masuk ke kamar kerja ruang MK, kamar kerja ketua MK? Pasti amat selected few, tidak sembarang orang ya? Tidak sembarang orang. Sampai pula pada membuka laci. Karena hampir sama sekali tidak mungkin kalau orang lain yang kemudian membukanya. Dan di pihak lain akan ada, saya kira, mekanisme untuk verifikasi melalui CCTV, ya. Lebih pula meja tamu, buku tamu, lebih pula pengakuan dari sekretaris, ya. Atau juga berbagai hal yang masih mungkin untuk mengejar kepada penggunaan scientific crime investigation seperti misalnya DNA. Itu dengan kata lain pasti hampir 95% lah pasti itu dimiliki oleh Pak AM itu sendiri. Oke, sebetulnya penggunaan narkoba untuk kalangan hakim sendiri bukan yang pertama, kemudian untuk seperti di pengadilan negeri seperti itu. Tapi kemudian ini mengejutkan, ini ada juga di MK seperti itu. Artinya peredaran memang sudah meluas kemana-mana seperti itu, Pak Adrian. Ya, bayangkan kan hakim MK kan bukan hakim karir ya. Dia adalah hakim yang politis yang sebelumnya bertugas di apakah itu di politik atau di akademisi gitu. Jadi saya kira tidak jadi isu lagi karena pada waktu dia menjadi seorang anggota DPR maka dia kemungkinan terpapar untuk menggunakan narkoba. Nah, tapi dalam konteks hakim karir maka lalu pertanyaannya kenapa kok hakim karir menggunakan narkoba begitu ya? Maka saya menduga dua hal. Pertama gaya hidup ya. Yang kedua juga tekanan dari pekerjaan yang stressful, di mana kemudian dia sendiri sudah karena mungkin juga gaya hidupnya sudah kacau sehingga lalu tidur malam jam 3, jam 4 padahal dia jam 8 harus pimpin sidang, maka cara untuk dia bisa up kembali ya tadi disokong dengan saat-saat seperti itu. Salah satu alasannya memang untuk stamina seperti itu ya, Anda katakan Pak Adrianus, ketika kemudian sudah drop dan kemudian harus mengikuti persidangan yang cukup lama, jalan pintas yang negatifnya seperti itu. Itu dia makanya seperti metamfetamin, lalu juga ganja pada kalangan tertentu. Itu kan semua dikonsumsi oleh middle class, kalangan menengah, profesional lebih fokus lagi. Mereka yang butuh bekerja dalam tempo yang lama, tampil prima, dan ini dia nih di bawah tekanan pengawasan yang rendah. Jadi kalau dia misalnya diawasi, maka tentu orang namanya diawasi kan tegang terus ya, tapi orang yang bekerja di bawah pengawasan yang rendah, dia butuh sesuatu yang membuat dia bisa menjadi dalam bahasa Inggris elapse ya, senang kembali, elation ya, bekerja dengan riang gembira tanpa ada orang yang mengawasi gitu. Kalau kita punya orang yang mengawasi kita kan tentu saja kita pura-pura kerja begitu ya. Karena menurut BNN sendiri sebetulnya BNN sudah melakukan MOU dengan KAYA untuk mengawasi penggunaan narkoba di kalangan hakim, tapi untuk MK sendiri memang kemudian di luar pengawasan dari KAYA sendiri seperti itu memang wajar juga karena sebetulnya kan populasi hakim MK kan cuma berapa lah ya, segelintir. Dan juga dari segi populasi pegawai MK sendiri memang cuma sedikit ya, mungkin cuma hanya sekitar ratusan saja. Sehingga wajar kalau kemudian kita BNN tidak mentarget ke sana. Lagi pula juga di pihak lain kan juga BNN masih punya berbagai ya kelompok-kelompok amatan yang juga besar sekali, sehingga wajar kalau kemudian MK terlupakan gitu. Tapi kemudian sejauh ini memang Hakim Mukhtar sendiri belum dapat terindikasi karena belum diketahui siapa pemiliknya, dan kemudian hasil uji lab kemudian negatif, memang tidak bisa terindikasi sebagai pelanggar Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 seperti itu. Nah, ini dia nih, makanya menurut saya ini juga satu hikmah yang bagus juga bagi kita. Kalau selama ini kan hukum mengatakan dengan dua cara. Pertama, barang itu sudah dikonsumsi dan kemudian terlihat lewat darah gitu ya. Yang kedua, lewat konteks undang-undang juga, barang itu harus ada padanya ya. Ada di saku, di dompet. Nah, mungkin dengan ini tertangkap tangan tadi ya, mungkin dengan ini kita harus memperluas cakupan bahwa kalau barang itu sudah ada dalam wilayah pribadi, wilayah privat, di tas, apalagi di meja, di kabin mobil, di dashboard, itu kan sesuatu yang sudah amat pribadi, sehingga harusnya sudah menjadi otomatis gitu ya. Nah, mau nggak dalam hal ini para pembuat hukum kita membuat satu amandemen di mana nggak perlu harus tadi tertangkap tangan, lalu harus dibuktikan dengan darah gitu ya. Tapi cukup dengan ketika barang-barang ilegal itu ada pada wilayah-wilayah pribadi yang harusnya steril, dalam arti tidak mungkin kita simpan kalau bukan punya kita gitu ya. Maka sudah cukup membuktikan bahwa itu adalah barang miliknya. Oke, Pak Adrianus, kita harus tahan dulu perbincangan, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pak Adrianus, kemudian dengan penemuan narkoba di ruang kerja Ketua MK sendiri, menurut Anda apakah kemudian pengujian tes narkoba terhadap staf, pegawai, ataupun bahkan hakim konstitusi yang lainnya kemudian perlu juga dilakukan atau bagaimana? Oh, ini pertanyaan bagus nih. Saya berpikir dalam rangka mengembalikan citra MK yang nampaknya amat terpuruk hari-hari ini, bagaimana kalau kita sampaikan satu himbauan
agar mereka saja yang proaktif, baik itu hakim maupun stafnya, ya tadi bersedia aja membuka diri untuk diperiksa. Buktikan bahwa memang mereka bersih, gitu ya, sebagaimana yang mereka klaim, sehingga kemudian ketika mereka benar-benar bersih, lalu kita harapkan lalu citra mereka akan terangkat kembali, begitu. Oke. Dengan adanya penemuan narkoba ini kita kemudian memang sangat terkejut seperti itu. Tapi Anda melihat fenomena seperti apa sih ini kemudian sampai ada peredaran narkoba di kalangan MK? Kalau soal MK-nya itu amat oknum ya, amat pribadi dampaknya gitu. Tapi yang saya mau katakan adalah bahwa nampaknya memang ini menjadi fenomena bagi kelas menengah yang tadi mungkin juga karena tadi tekanan kerjanya begitu kuat, dia nggak tahan, maka kemudian dia butuh substansi ya, untuk aditif ya. Yang kedua adalah bahwa mungkin juga dalam ini kelas menengah Indonesia memang tidak kuat secara mutu gitu ya. Segala lalu perlu ditopang dengan aneka macam mulai dari memo, mulai dari apa-apa sampai kemudian narkoba agar kemudian bisa bertahan. Jadi kita bicara mengenai satu gambaran yang lebih besar bahwa ada masalah dengan kelas menengah kita. Apa memang terlalu manja, terlalu cepat punya uang sedikit lalu kemudian mengubah gaya hidup ya, lalu kemudian diantaranya adalah memilih mengkonsumsi narkoba ini. Gitu. Untuk pencegahannya sendiri seharusnya seperti apa kemudian agar ya setidaknya untuk kita berbicara mengenai Mahkamah Konstitusi ini bagaimana kemudian peredaran ataupun penggunaan narkoba tidak menyebar ke yang lain dan cukup kemudian kasus ini hanya berakhir di seorang Akil Mukhtar seperti itu. Wah, memang agak susah ya karena saya kira juga staf-staf di sana, demikian pula hakim kan juga adalah orang yang merupakan by product dari masyarakat gitu ya. Sehingga hal-hal yang jelek di masyarakat juga mestinya sih akan terbawa ke dia. Namun jangan lupa bahwa sebetulnya seleksi fit and proper test bagi hakim MK itu kan lemah sekali kan. Bahkan bisa dikatakan sebagai tertutup, walaupun oleh pemerintah dikatakan sebagai ada, namun ternyata sebetulnya kan nggak setransparan seperti halnya fit and proper test untuk misalnya anggota-anggota komisi, demikian pula untuk para pejabat-pejabat publik lainnya. Nah ini memang menjadi satu kritikan bahwa walaupun selemah-lemahnya fit and proper test, walaupun selemah-lemahnya peran DPR dalam rangka misalnya menjalankan peran memilih hakim agung misalnya, tapi ternyata kok nggak ada kan hasil fit and proper test yang kemudian kena narkoba, bahwa kemudian bermasalah dari segi kinerja ada, tapi dari segi narkoba nggak tuh, artinya sejelek-jeleknya fit and proper test selayaknya juga diberlakukan untuk para hakim MK ini untuk kemudian sebelum dia menyandang jabatan tersebut gitu. Oke, beralih ke mengenai salah satu barang bukti yang ditemukan mengenai pil sabu. Tadi Pak Sumirat sendiri sudah mengatakan bahwa pil ini ataupun sabu dalam bentuk pil ini sudah banyak beredar di Thailand. Apakah kemudian Pak Adrianus memiliki catatan tersendiri mengenai pil sabu yang biasanya kemudian beredar di Indonesia dalam bentuk kristal seperti itu? Yang menarik adalah bahwa kalau benar ya ini adalah miliknya Pak AM, maka dia mengkonsumsi narkoba, ganja, dan mengkonsumsi psikotropika, ekstasi, sabu gitu ya. Biasanya orang tuh satu stream tuh, apakah either narkoba atau psikotropika, ini dua-duanya disikat deh gitu ya. Apa ini memang mengindikasikan bahwa memang beliau ini dua muka gitu ya, atau memang ada satu untuk hal yang lain, satu lagi untuk hal yang lain, saya nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa ini menarik karena biasanya orang satu kalangan saja, putau saja, atau ekstasi aja. Ini kan dua-duanya diambil. Gitu. Inilah kemudian bagaimana kemudian BNN sedang memeriksa lebih lanjut siapa kepemilikan, apa tujuannya, motif dan sindikat seperti itu sebetulnya sejauh ini ya. Saya kira nggak usah sampai gede-gede amat lah, udah ketahuan tuh ya. Kalau memang sudah ada link ya bahwa memang AM, tinggal kemudian aja nanti kita bisa jebak ya, ini kita semacam berandai minta Pak AM untuk jadi justice collaborator. Untuk apakah either untuk narkobanya atau untuk korupsinya gitu ya. Dia ngomong dong bahwa dalam hal korupsinya dia sudah berbuat apa dan siapa kemudian yang implikasi, dan kemudian dalam hal narkobanya dari siapa dia beli, dari siapa dia peroleh. Saya kira untuk sekelas Pak AM tentu saja banyak hal yang bisa dia pertukarkan ya, kalau memang dia mau menjadi justice collaborator. Gitu. Kita harap ada titik terang dari keterangan Pak AM sendiri ya seperti itu, dan untuk MK-nya mengembalikan kepercayaan terutama dari sisi narkoba, sebaiknya proaktif menurut Pak Adrianus seperti itu kepada BNN membuktikan bahwa tidak ada satupun dari kalangan MK kemudian menggunakan narkoba selain AM seperti itu. Saya kira bisa, saya kira itu hal yang baik sekali, dan dari segi PR ya itu hal yang akan meningkatkan citra MK dalam waktu cepat. Gitu. Oke, baik Pak Adrianus, senang berbicara dengan Anda. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Dialog Prime Time. Terima kasih.